Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Tidak akan membayar lembur. Baiklah kalau begitu. Aku adalah seorang remaja yang bekerja di toko retail hardware. Ini adalah jenis toko kuno di mana pelanggan disambut dengan, "Ada yang bisa aku bantu?" Dan kemudian bekerja dengan mereka satu-satu untuk memastikan untuk menjual apa yang mereka butuhkan atau inginkan. Bosku adalah seorang pemabuk. Dia datang untuk bekerja di pagi hari, mabuk dan bermuka masam. Dia akan pergi lebih awal untuk hangout dengan teman-temannya di Moose Lodge dan minum. Itu bekerja sangat keras untuknya, tetapi aku bertahan karena aku benar-benar menyukai lingkungan toko hardware dan belajar dari pedagang yang merupakan pelanggan kami. Dan sebagai anak berusia 17 tahun, aku menikmati peran sebagai manajer. Di musim panas aku bekerja penuh waktu dan kemudian beberapa. 1 minggu aku telah menghabiskan lebih dari 60 jam. Bos datang kepada aku dan memberitahu aku karena aku remaja, aku tidak diizinkan untuk dibayar lembur. Aku menantangnya dalam hal ini karena, hey, aku tidak sepenuhnya bodoh. Dia akhirnya memberitahu aku bahwa dia akan membayar aku, tapi dia tidak akan lagi membayar aku lembur. Tidak peduli berapa jam aku bekerja. Aku setuju dan mengatakan tidak ada lagi lembur. Ikuti malicious compliance-nya. Jadwal jamku tidak berubah. Buka sampai tutup. 6 hari seminggu, 12 jam sehari. Pada hari keempat, aku menutup toko tepat pada saat aku mencapai 40 jam di kartu waktuku. Mengirim pekerja paruh waktu pulang, dan tidak membuka toko keesokan paginya. Sekitar pukul 11 pagi, aku mendapat telepon darinya. "Kenapa kamu tidak ada di sini? Aku punya pelanggan yang antre di tempat parkir." "Karena kamu menyuruhku untuk tidak bekerja lembur, dan aku sudah bekerja 40 jam minggu ini. Tidaklah kamu ingat percakapan itu? Kamu harus di sini sekarang." "Apakah aku dibayar lembur?" Dia berteriak, memaki, dan mengancam. Tetapi aku tetap dengan prinsipku dan mendapatkan lemburanku. Aku menghasilkan banyak uang musim panas itu untuk anak remaja. Sebagai catatan tambahan, pekerjaan itu berakhir tidak lama kemudian. Bos menghabiskan keuntungannya melalui alkoholismenya. Dia terjual habis dan pindah ke Florida. Bertahun-tahun kemudian, aku mengetahui bahwa dia telah meninggal karena sirosis. Cerita kedua. Dress code baru untuk departemen IT, meskipun hanya 1 orang. Backstory. Ayah mertua bekerja di pabrik alat berat, peralatan pembuatan jalan raya, mesin untuk menambang emas dan permata, dan lain-lain. Mesin tersebut tidak terlalu relevan dengan cerita. Hanya saja, mereka cukup besar dan menakutkan, sehingga semua orang sangat ketat tentang keselamatan. Ya, hampir semua orang. Perusahaan ini memiliki 1 orang IT. Dia melakukan segalanya mulai dari admin web hingga lencana ID hingga printer tidak berfungsi. Jadi jelas dia membutuhkan kantor dengan komputer. Satu-satunya masalah adalah, sebagian besar pekerjaannya adalah menjaga mesin jalur perakitan kuno tetap hidup. Jadi dia terus-menerus di lantai pabrik memperbaiki kode kesalahan TI-86 pada mesin C137 dan lain-lain. Masalah. Suatu hari, salah satu vice presiden penjilat berkenan meninggalkan lapisan mewah suite tingkat C untuk memasuki kantor plebeian jeans, sepatu boot, dan rompi high-vis di kantor strictly suit and tie mereka. Protes tentang tugas pekerjaannya tidak didengarkan, dan karena departemen IT 1 orang tidak memiliki pejabat resmi tingkat C, Vice Presiden penjilat memutuskan untuk menambah kebijakan kode pakaian baru untuk departemen IT. Jas dan dasi setiap saat, tidak ada pengecualian. Orang IT muncul keesokan harinya dengan setelan jas dan dasi, mencoba memperbaiki kesalahan di lantai pabrik, dan seharusnya ditolak di pintu karena kurangnya perlengkapan keselamatan. Dia menghabiskan beberapa hari di kantornya bermain-main, sementara kesalahan di lantai pabrik tumbuh dan berkembang. The Fallout. Akhirnya, sekitar jam 3 pagi pada suatu malam, lini produksi besar X turun. Ini adalah kontrak besar bagi perusahaan. Perusahaan mungkin bangkrut jika klien ini pergi ke tempat lain. Dengan demikian, prosedur darurat menyatakan semua eksekutif tingkat C dan bahkan pemilik harus segera diberitahukan jika jalur ini berhenti kapan saja karena alasan apapun. Jadi, eselon atas perusahaan, termasuk vice presiden penjilat, berkumpul di dewan ruang untuk mempersiapkan tembakan mereka. Sekitar jam 5 pagi, orang IT diperintahkan ke ruang rapat di mana mereka benar-benar akan memarahinya sebelum mereka memecatnya. Ancaman memasukkannya ke dalam daftar hitam di industri, ancaman tuntutan hukum atas kerusakan, dan lain-lain. Tentu saja ada yang merendahkan dengan pertanyaan,
Sekarang apa yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri? The mic drop. Dia membuka beberapa lembar kertas dari sakunya dan meletakkan di atas meja di depan pemiliknya. Inilah mengapa aku memakai jas dan dasi tidak peduli apapun. Ini keberatanku karena aku harus melakukan pekerjaan dengan benar. Ini adalah petugas keamanan yang menolak aku masuk karena kurangnya peralatan keselamatan. Dan ini adalah catatan bahwa Vice President menerima emailku tetapi tidak pernah menjawab. Tidak ada setetes pin atau kicauan jangkrik yang terdengar, hanya gemerisik halaman yang samar-samar saat dibaca oleh pemiliknya. Akhirnya pemilik berbicara, yang kau sebut dress code secara resmi dicabut. Vice President tidak lagi diizinkan memiliki otoritas atasmu. Tolong pakai perlengkapan keselamatan dan perbaiki mesin TK-421. Kita semua akan tinggal di sini sepanjang hari sampai aku yakin bahwa masalah ini tidak akan pernah terjadi lagi. Vice President mempertahankan pekerjaannya. Bagaimanapun juga, dia sangat ahli dalam hal senama. Tetapi dia dipindahkan ke Vice President dari sebuah divisi yang tidak ada seseorang alias hanya dia sendiri. Rumor mengatakan dia berhubungan dengan pemiliknya entah bagaimana. Tetapi setidaknya kebenaran dirinya tidak dapat merusak pekerjaan yang sebenarnya sedang dilakukan. Cerita ketiga. Dilarang membuka mesin kasir. Info latar belakang. Aku bekerja untuk toko retail nirlaba. Dan pada hari Rabu, kami memiliki diskon 30% untuk hari Manula. Akibatnya, kami memiliki banyak orang tua yang kasar datang ke toko kami. Sebagian besar waktu pelanggan tetap kami yang ramah membalas yang kasar. Aku bekerja sebagai manajer toko, dan kami tidak dapat menjalankan daftar karyawan kecuali untuk melakukan pengembalian. Dengan cara itu, karyawan tersebut bertanggung jawab 100% atas uang mereka di kasir. Kami hanya memiliki 3 laci kasir, meskipun kami memiliki total 5 mesin kasir. Jadi pada malam yang sangat sulit, kami hanya dapat memiliki 3 kasir sekaligus. Kami baru saja mengalami antrean yang panjang, yang menghabiskan sebagian besar hari kami untuk turun. Dan salah satu kasir kami memutuskan untuk istirahat 10 menit sebelum antrean menjadi buruk lagi. Setelah dia pergi, seorang wanita tua masuk ke antrean. Ada 2 kasir dan 1 orang di setiap kasir yang memeriksa, yang berarti bahwa wanita itu adalah satu-satunya orang lain yang mengantri, dan berada di antrean berikutnya setiap kali seseorang selesai. Wanita tua itu menghentikan aku saat aku meletakkan rak pakaian dan berkata, "Aku tidak mengantri. Kamu harus membuka kasir ini." Aku dengan tenang menjelaskan, "Aku sangat menyesal. Tapi karyawan untuk kasir yang tersisa sedang istirahat. Tetapi seseorang akan membantu ibu sesegera mungkin." Dia tidak menerima itu. Dia menyatakan kalau aku malas dan kasar, dan dia ingin berbicara dengan manajerku. Aku tersenyum dan sekali lagi dengan tenang berbicara kepadanya. Sebenarnya aku adalah manajernya. Begitulah caraku mengetahui kapan kasir sedang istirahat. Dia mulai berteriak, "Aku tidak akan bergerak dari tempat ini sampai kamu membuka kasir ini." Shiftku selesai hanya dalam beberapa saat, dan aku mencoba menenangkan wanita ini sehingga manajer penutupan tidak perlu berurusan dengannya. Aku menunjukkan bahwa register berikutnya sekarang tersedia dan dia dapat check out. Sekali lagi, dia tidak peduli itu. Dia berteriak untuk kedua kalinya. "Sampai kau tetap kasir, aku tidak akan pindah." Orang lain mulai mengantri, dan dia menolak untuk membiarkan mereka check out. Aku menerima kekalahan dan mengatakan kepadanya, "Baiklah, Bu. Aku akan membuka kasir ini dan memasangnya untuk diriku sendiri. Aku akan segera kembali." Dia tersenyum dan tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Jadi, aku menghitung mundur laci dan memasang laci baru. Dia pergi ke kasirku, dan itu memungkinkan orang lain untuk mulai pergi ke register lain yang terbuka. Dia menurunkan seluruh isi trolinya, dan ketika dia selesai, aku berkata, "Maaf, giliran kerjaku baru saja berakhir. Tetapi kasir asli kembali dari istirahatnya beberapa saat yang lalu. Aku akan meminta manajer penutupan menutup kasir ini, dan menempatkan karyawan lain ke sini." Secara total, wanita itu menghabiskan 20 menit ekstra untuk menjalani semua itu, daripada hanya menunggu 3 menit untuk antre di kasir yang disediakan. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.